Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mengisahkan para sahabat Nabi. Pahlawan Islam terkemuka yang lain adalah seorang laki-laki yang hidup pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Orang itu dijuluki sebagai ahli tipu daya perang, keberanian, dan kehebatan. Dia bernama Ibnu al-Jazari. Al-Qurtubi dalam kitab tarikhnya berkata, suatu hari, Harun al-Rashid keluar bersama pasukannya untuk menyerbu Konstantinopel dengan kekuatan 130.000 pasukan berkuda. Penguasa Konstantinopel waktu itu bernama Yafur bin Istabrak. Setibanya di Konstantinopel, kaum muslimin melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel, hingga penduduk kota itu merasakan kesempitan dan kesukaran hidup yang amat hebat. Dan hampir saja kaum muslimin berhasil merebut Konstantinopel dari tangan kaum kafir. Maka Yafur keluar berjalan menemui al-Rashid untuk meminta perjanjian damai dan rela membayar jizyah bahkan dari tangannya sendiri, anak keturunannya serta seluruh penduduk negeri. Ditambah lagi, Yafur akan membayar seluruh biaya yang dikeluarkan kaum muslimin sejak keluar dari Baghdad hingga mendekati Konstantinopel. Juga yang sangat penting, Yafur berjanji akan membebaskan seluruh kaum muslimin yang ditawan dan dipenjarakan di seluruh negerinya. Harun al-Rashid pun memilih untuk menyelamatkan darah kaum muslimin yang tertangkap, sehingga beliau memutuskan untuk menerima tawaran Yafur. Selanjutnya Yafur akan mengeluarkan jizyah sebesar 500.000 dinar uang emas kepada al-Rashid. Untuk menyelesaikan urusan tersebut, al-Rashid memerintahkan salah seorang komandan pasukan mujahidin untuk mengambil harta jizyah, membebaskan kaum muslimin yang tertawan dan mengambil hadiah dari Yafur. Kemudian al-Rashid kembali menuju negeri Islam. Ketika sampai di daerah Rikah, Harun al-Rashid menderita sakit sehingga diputuskan untuk berhenti. Kabar tentang sakitnya al-Rashid sampai ke telinga Yafur, maka dia berbuat khianat dengan tidak menepati janji terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin mengetahui peristiwa tersebut, akan tetapi mereka tidak berani menyampaikan pengkhianatan Yafur atas Harun al-Rashid dikarenakan sakit yang beliau derita. Hingga ketika beliau sembuh dari sakit, barulah beberapa penyair dari kaum muslimin menyampaikan beberapa bait syair, yang isinya memberitahukan kepada al-Rashid bahwa Yafur telah melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Segera Harun al-Rashid memerintahkan para mujahidin untuk kembali menyerbu Konstantinopel. Mereka kembali berjalan sehingga sampai di daerah Harkalah. Kemudian al-Rashid berkata, tidak akan meminta jizyah dari mereka, sampai aku mampu menaklukkan negeri ini. Abu Ishaq al-Fazari berkata kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Harkalah ini adalah salah satu benteng terbesar dan terkuat dari benteng-benteng yang dimiliki musuh, dan kita tidak akan mampu menaklukkannya kecuali setelah usaha yang sangat keras. Jikalau Anda berusaha untuk menaklukkannya, maka pasukan kaum muslimin tidak mencukupi. Akan tetapi jika Anda tidak berusaha menaklukkan Harkalah, maka hal itu merupakan kehinaan atas agama kita, mengurangi kekuasaan Anda dan menjadi aib bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga atas hasil musyawarah dengan seluruh komandan pasukan, diambillah keputusan agar Amirul Mukminin memasuki sebuah kota besar terdekat yang dikuasai kaum muslimin terlebih dahulu. Kemudian beliau meminta bantuan penduduk muslim untuk menambah jumlah kekuatan sehingga mencukupi untuk menaklukkan Konstantinopel, kemudian menaklukkan benteng Harkalah dan benteng-benteng lain. Kemudian Amirul Mukminin Harun al-Rashid memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan peralatan berupa manjanik yang berjumlah banyak serta mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Ketika pasukan telah siap, maka beliau mengirim Abdullah bin Abdul Malik bersama pasukannya menuju negeri Romawi yang kemudian berhasil menawan serta membunuh banyak musuh dan membawa harta ganimah yang tidak sedikit. Beliau juga mengutus Daud bin Ali untuk menyerbu negeri Romawi dengan membawa 70.000 pasukan berkuda. Amirul Mukminin Harun al-Rashid juga mengirim Syurahbil bin Mu'an bersama pasukannya,
yang kemudian berhasil menaklukkan benteng As-Sakalah. Beliau juga mengutus Zaid bin Mukhalad bersama sepasukan mujahidin untuk menguasai benteng Saf-Saf. Beliau mengutus Jamil bin Ma'ruf beserta para mujahidin untuk membakar benteng-benteng musuh, membunuh banyak sekali pasukan kafir dan membawa 17.000 tawanan perang ke hadapan Amirul Mukminin. Selanjutnya Al-Rashid tinggal bersama dengan para mujahidin di dalam benteng Harkalah selama 17 hari. Beliau merasa sempit dengan tinggalnya beliau dalam benteng tersebut dan semakin menipisnya perbekalan. Kaum muslimin pun diperintahkan untuk memotong pepohonan, memindahkan bebatuan, dan kepada seluruh pasukan disampaikan bahwa Amirul Mukminin berkeinginan untuk bertempat tinggal di dalam benteng Harkalah. Oleh karena itu, hendaklah setiap pasukan Islam membangun tempat tinggal di dalam benteng. Setelah semua rencana dijalankan, dimulailah pertempuran melawan tentara Romawi dengan usaha merebut benteng Anwah. Saat itu pintu benteng terbuka dan dari dalam seorang laki-laki Romawi keluar dengan membawa persenjataan lengkap serta mengendarai seekor kuda yang sangat gagah. Laki-laki itu berteriak dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih, "Wahai orang-orang Arab, keluarkanlah 20 jagoan kalian yang ahli mengendarai kuda untuk menghadapi aku." Akan tetapi tidak ada seorang pun pasukan Islam yang maju menghadapinya, karena melihat Al-Rashid sedang tidur sehingga kaum muslimin tidak berani memberikan keputusan melangkahi pendapat Amirul Mukminin. Orang Romawi itu terus berkeliling di antara dua kelompok besar pasukan, sambil terus meneriakkan tantangan kepada kaum muslimin. Peristiwa itu menyebabkan orang-orang Romawi tertawa dan merasa sangat gembira, lalu terlihat laki-laki yang tadi menantang masuk ke dalam benteng dengan perasaan bangga. Ketika Al-Rashid akhirnya terbangun, beliau diberitahukan tentang peristiwa yang baru saja dialami kaum muslimin. Mendengar kabar tentang peristiwa yang baru saja dialami kaum muslimin, beliau berkata, "Kenapa kalian tidak membangunkan aku? Dan kenapa salah seorang dari kalian tidak maju untuk menghadapinya?" Beberapa pasukan Islam berkata, kelengahan mereka dengan kejadian tadi akan mendorong orang Romawi itu keluar dari benteng mereka esok hari. Dan malam harinya Al-Rashid tidak mampu memejamkan mata. Pagi harinya, laki-laki Romawi itu keluar lagi seraya meneriakkan tantangan sebagaimana yang dia lakukan kemarin. Harun Al-Rashid berkata, "Keluarkanlah 20 orang pasukan berkuda menghadapi orang itu." Mendengar ucapan Amirul Mukminin, Ibnu Mukhalad berkata, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, cukup satu orang saja yang menghadapinya. Jika dia mampu mengalahkan orang Romawi itu, maka alhamdulillah. Akan tetapi apabila dia terbunuh, maka dia terbunuh sebagai syahid." Dengan begitu orang Romawi yang lain tidak akan mendengar bahwa seorang pasukan Romawi harus dihadapi oleh 20 orang pasukan Islam. Al-Rashid berkata, "Benarlah apa yang engkau katakan." Pada saat itu di dalam barisan kaum muslimin terdapat seorang pejuang yang bernama Ibnu Al-Jazari yang terkenal dengan keberanian dan kekuatannya. Dia berkata, "Aku yang akan keluar untuk menghadapi orang itu dan aku memohon kepada Allah semoga dia menurunkan pertolongannya kepadaku." Kemudian Al-Rashid memerintahkan seseorang untuk mempersiapkan kendaraan perang dan persenjataan untuk Ibnu Al-Jazari, akan tetapi Ibnu Al-Jazari berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Maka Al-Rashid hanya mendoakan kemenangan dan memberikan nasihat agar Ibnu Al-Jazari selalu waspada. Kemudian bergeraklah 20 orang pasukan Islam bersama Ibnu Al-Jazari untuk mengawalnya. Ketika pasukan Islam sampai di tengah lembah, orang Romawi itu berkata, "Wahai orang Islam, kalian berbuat curang. Aku meminta kalian untuk mengeluarkan 20 jagoan kalian, akan tetapi yang datang menghadapiku berjumlah 21 orang." Salah seorang pasukan Islam menjawab teriakan Romawi, "Yang akan menghadapimu hanya satu orang. Kami hanyalah mengantar orang ini dan kami akan segera kembali." Si kafir Romawi berkata, "Aku telah memohon kepada Allah,
semoga aku berhadapan dengan Ibnu Al-Jazari." Ibnu Al-Jazari berkata, "Benar, aku Ibnu Al-Jazari." Si kafir Romawi menjawab, "Wahai teman, aku merasa cukup puas berhadapan denganmu." Pertarungan berlangsung dengan seru dan melelahkan. Sedangkan kaum muslimin dan orang-orang musyrikin memperhatikan jalannya pertarungan dengan hati berdebar. Ibnu Al-Jazari semakin menguasai keadaan, dia mampu mengurung musuh dengan serangannya dan akhirnya tumbanglah si kafir Romawi dari pelana kuda. Maka bertakbirlah kaum muslimin dengan suara yang seakan-akan mampu meruntuhkan gunung. Ketika Ibnu Al-Jazari datang menghadap Al-Rashid, maka Al-Rashid mendudukkan di hadapannya. Selanjutnya Ibnu Al-Jazari diberi harta rampasan yang sangat banyak sehingga hampir saja dia tidak mampu membawanya, akan tetapi Ibnu Al-Jazari menolak semua pemberian tersebut. Selanjutnya Al-Rashid bersama para mujahidin bergerak menuju Konstantinopel. Mendengar gerakan pasukan Islam, para uskup dan penjaga bergegas menghadap Amirul Mukminin untuk memohon ampunan serta belas kasihan atas kelancangan penguasa Romawi Yafur. Mereka berjanji bahwa hari itu juga mereka akan menepati semua perjanjian mereka dengan kaum muslimin keluar dari Baghdad hingga Konstantinopel dan memberikan hadiah kepada kaum muslimin. Orang-orang Nasrani kemudian menyerahkan 300.000 dinar uang emas setiap tahun ditambah 50.000 dinar jizyah setiap tahun kepada kaum muslimin. Ditambah syarat lain yaitu orang-orang Nasrani tidak diperbolehkan mendiami perbentengan baik di Harkalah ataupun benteng lain. Akhirnya kaum muslimin kembali dengan membawa kemenangan, kegembiraan, keberuntungan dan harta ganimah yang sangat berlimpah. Demikianlah kisah dari para sahabat Nabi, semoga kita bisa memetik pembelajaran dari kisah para sahabat Nabi. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share dan subscribe.